Aku masih ingat jelas hari itu. Langit sore terlihat biasa saja. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak sejak aku turun dari motor. Anakku menggenggam tanganku erat. Biasanya dia selalu berlari lebih dulu ke halaman, tapi kali ini langkahnya tertahan. Saat kami sudah beberapa meter dari pintu rumah, tiba-tiba dia berhenti. Tangannya gemetar. Bu, aku menoleh, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca seperti orang ketakutan. Kenapa, nak? Tanyaku pelan. Dia menelan ludah, lalu dengan suara kecil yang bergetar, dia berkata, Bu, jangan pulang ke rumah. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan suasana. Kenapa sih? Ayah kan di rumah. Tapi justru setelah mendengar kata ayah, tubuhnya makin kaku. Tangannya mencengkeram bajuku, kukunya sampai menekan kulitku. Bu, aku serius. Jangan masuk. Aku mulai merasa tidak enak. Ada sesuatu di tatapan matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di rumah kenapa? Desakku. Dia menggeleng cepat. Air matanya jatuh, takut. Aku berlutut di depannya. Kupeluk tubuh kecilnya yang dingin. Takut kenapa? Cerita sama ibu. Dia menunduk lama, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Lalu dia berbisik, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Ayah marah sama ibu. Aku terdiam. Marah, bukankah itu sudah biasa? Aku mencoba tersenyum. Mungkin ayah capek. Nak, kita masuk saja. Tapi tiba-tiba dia berteriak, memelukku lebih erat. Bu, jangan masuk. Ayah bilang kalau ibu pulang, semuanya akan selesai. Aku membeku. Selesai? Maksudnya apa? Dia menangis. Bahu kecilnya naik turun. Aku nggak ngerti, Bu. Tapi ayah sama nenek bilang, ibu jangan tahu. Dunia seolah mengecil di sekelilingku. Suara motor, tetangga, semuanya hilang. Yang ada hanya suara napas anakku yang tersengal, dan satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Kalau ibu pulang, semuanya akan selesai. Aku menoleh ke arah rumah. Pintu tertutup rapat, gorden jendela sedikit terbuka. Dan entah kenapa, aku merasa, aku sedang diawasi. Di saat itulah untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai seorang istri. Aku bertanya dalam hati, apa aku masih aman di rumahku sendiri? Aku tidak jadi masuk rumah sore itu. Aku mengajak anakku duduk di warung kecil seberang gang. Ku pesan teh hangat, tapi tanganku gemetar saat memegang gelas. Kamu dengar itu dari siapa? Tanyaku pelan. Dia menunduk. Dari ayah, sama nenek. Dadaku terasa diremas. Sejujurnya, aku tidak kaget sepenuhnya. Aku hanya tidak mau percaya. Karena selama ini, aku selalu meyakinkan diriku sendiri. Ini cuma rumah tangga biasa, semua keluarga juga begitu. Sejak menikah, hidupku memang tidak pernah benar-benar tenang. Suamiku bukan pria pemarah di depan orang, dia ramah, sopan, dan selalu dipuji tetangga. Suamimu baik ya, jarang ngomel, kata mereka. Aku hanya tersenyum. Karena mereka tidak pernah melihat wajahnya saat pintu rumah tertutup. Di rumah, aku selalu salah. Kalau makanan kurang asin, masak saja tidak becus. Kalau rumah agak berantakan. Kamu di rumah ngapain saja seharian? Kalau aku diam, ditanya malah bengong. Dasar bodoh, dan aku selalu diam. Kupikir, mungkin aku memang kurang sabar. Mungkin aku istri yang tidak sempurna. Yang membuat semuanya makin berat adalah mertuaku. Aku tinggal satu rumah dengan mereka. Setiap pagi, sebelum aku sempat menghela napas. Ibuku mertua sudah berdiri di dapur. Perempuan itu tugasnya melayani, bukan banyak alasan, katanya. Kalau aku sakit, alah, cuma masuk angin, jangan manja. Kalau aku menangis, dulu ibu lebih susah dari kamu, tapi nggak drama. Dan suamiku, dia tidak pernah membelaku. Diamnya lebih menyakitkan daripada teriakannya. Kadang dia hanya berkata, "Sudahlah, kamu jangan bikin ribut."
Seolah-olah rasa sakitku adalah sumber masalah. Aku bertahan demi anak. Setiap malam aku memeluknya sambil berjanji dalam hati. Ibu kuat, asal kamu aman. Tapi hari itu, kata-kata anakku merobek semua pembelaanku sendiri. Aku menatap wajah kecilnya. Kamu dengar ayah bilang apa lagi? Tanyaku hati-hati. Dia menggeleng, lalu berbisik, ayah bilang, ibu terlalu banyak tahu. Napasanku tercekat, tahu apa? Dia mengusap matanya. Aku nggak boleh cerita, Bu, nanti ayah marah. Aku memejamkan mata. Selama ini aku pikir, aku menyembunyikan penderitaanku dari anak. Ternyata, anakku menyaksikan semuanya lebih dulu. Malam itu, aku memutuskan masuk rumah, bukan karena berani, tapi karena aku harus tahu. Begitu pintu dibuka, suasana sunyi. Terlalu sunyi, suamiku duduk di ruang tamu, menatap ponselnya. Ibu mertuaku ada di dapur, tidak ada sapaan, tidak ada tanya. Seolah kehadiranku tidak penting, aku berjalan ke kamar. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Laci lemariku terbuka, beberapa surat hilang, buku tabunganku tidak ada. Dan yang paling membuat kakiku lemas, KTP dan kartu keluarga tidak lagi di tempatnya. Aku keluar kamar dengan langkah gemetar. Mas, KTP aku di mana? Tanyaku. Dia mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya dingin, asing. Kamu nggak perlu tahu, jawabnya singkat. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Dia tersenyum kecil. Perempuan itu jangan banyak nanya, katanya santai. Saat itulah aku sadar, ini bukan lagi sekadar omelan. Bukan lagi pertengkaran rumah tangga, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan aku adalah bagian dari rencana itu. Sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena ada teriakan, bukan karena ada pukulan. Justru karena semuanya terlalu tenang, suamiku tidak lagi marah. Tidak membentak, tidak menghinaku seperti biasanya. Dia menjadi sangat baik. Pagi-pagi dia menyapaku. Sudah masak, nada suaranya datar, tanpa emosi. Ibuku mertua juga berubah. Tidak lagi mencibir, tidak lagi mengomel. Dia hanya menatapku lama, lalu tersenyum kecil, tanpa berkata apa-apa. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menakutkan. Aku mulai merasa dia wasi. Kalau aku ke dapur, ada suara langkah di belakangku. Kalau aku mengurung diri di kamar, pintu tidak pernah dikunci dari luar. Tapi aku tahu, mereka bisa masuk kapan saja. Yang paling membuatku hancur adalah caranya memperlakukanku seolah aku tidak waras. Suamiku mulai berkata hal-hal kecil tapi menusuk. Kamu capek ya? Kayaknya kamu sering lupa saat aku mencari KTP-ku lagi. Dia berkata santai, kamu sendiri yang nyimpen sembarangan. Padahal aku tahu betul, aku tidak pernah memindahkannya. Ketika aku bertanya soal buku tabungan, dia menghela napas panjang. Kamu ini kenapa sih? Dari dulu juga nggak pernah megang uang. Aku mulai ragu pada ingatanku sendiri. Apa aku memang pelupa? Apa aku memang selemah itu? Malam-malamku berubah. Aku sering terbangun tiba-tiba, bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan tidak aman yang tidak bisa dijelaskan. Kadang aku mendengar mereka berbisik di ruang tamu. Saat aku keluar, pembicaraan langsung berhenti. Anakku juga berubah. Dia menjadi lebih pendiam, sering melirik ke arah ayahnya sebelum bicara. Suatu malam, saat kami berbaring, dia berbisik di telingaku. Bu, ayah bilang ibu jangan banyak ngomong sama orang luar. Jantungku berdegup kencang. Orang luar siapa? Kata ayah, tetangga, saudara, semua. Aku memeluk anakku lebih erat. Kalau ibu ngomong, kenapa? Dia diam lama, lalu menjawab dengan suara hampir tidak terdengar. Nanti ibu dikira, gila, kata itu menghantamku. Gila, aku mulai paham pola mereka, bukan memukul, bukan mengurung, tapi membuatku meragukan diriku sendiri. Setiap hari sedikit demi sedikit, harga diriku dikikis.
Aku tidak lagi berani keluar rumah sendiri. Takut salah bicara. Takut salah langkah. Aku bahkan mulai menulis catatan kecil diam-diam. Hari ini aku taruh dompet di laci kanan. Hari ini ibu mertua bilang A, bukan B. Bukan karena aku aneh, tapi karena aku takut suatu hari. Aku benar-benar percaya kebohongan mereka. Suatu sore, aku memberanikan diri menelpon kakakku. Belum sempat bicara banyak, suamiku sudah berdiri di depan pintu. Ngapain nelpon? Tanyanya. Nanya kabar, jawabku gugup. Dia tersenyum tipis. Kamu ini aneh. Dari dulu juga gak pernah dekat sama keluargamu. Malamnya, ponselku tidak ada sinyal. Keesokan harinya, aku sadar satu hal mengerikan. Aku tidak lagi hidup sebagai istri. Aku sedang diputus pelan-pelan dari dunia luar. Dan di tengah semua itu, anakku kembali menjadi satu-satunya celah kebenaran. Suatu malam, dia menangis tanpa suara di dadaku. Bu, ayah sama nenek bilang, ibu nanti nggak tinggal di sini lagi. Tubuhku dingin. Kenapa? Dia menggeleng, ketakutan. Tapi ayah bilang, ini yang terbaik buat semua. Saat itu aku tahu. Apapun yang mereka rencanakan, waktuku di rumah ini sedang dihitung. Dan aku belum tahu, apakah aku akan keluar dengan selamat. Aku mulai hidup dengan dua wajah, di depan mereka. Aku menjadi istri yang patuh, tidak banyak tanya, tidak banyak bicara. Aku tersenyum, aku mengangguk, tapi di dalam kepalaku, aku menghafal segalanya. Jam berapa suamiku keluar rumah? Siapa yang datang? Apa yang mereka bisikkan saat mengira aku tidur? Aku tahu satu hal, mereka merasa aku sudah lemah. Dan itu membuat mereka lengah. Suatu pagi, suamiku terburu-buru berangkat. Ibuku mertua ikut ke rumah tetangga depan, aku sendirian. Aku tidak berniat menggeledah, tapi saat menyapu ruang tamu, aku melihat map coklat di atas lemari. Map itu bukan milikku. Dan bukan milik anakku. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada fotokopi dokumen. Namaku tertulis di sana. Ada tanda tanganku. Tapi, aku tidak pernah merasa menandatangani apapun. Aku duduk di lantai. Keringat dingin mengalir di punggungku. Sebelum sempat membaca lebih jauh, aku mendengar pintu depan dibuka. Aku buru-buru menutup map itu dan mengembalikannya. Malamnya, aku bertanya pada anakku, dengan nada selembut mungkin. Kemarin ayah sama nenek ngomong apa lagi? Dia ragu. Menatap pintu kamar, memastikan tertutup. Bu, ayah bilang ibu nanti tinggal di tempat yang lebih tenang. Tenang gimana? Katanya, ibu capek mikir. Aku menelan ludah. Terus ayah bilang apa lagi? Dia menunduk. Kalau ibu sudah di sana, ayah bisa kerja lebih gampang. Uangnya aman. Aku merasa dunia berputar. Tempat tenang, capek mikir. Uang aman, potongan-potongan itu mulai menyatu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mengingat kembali map coklat itu, tanda tanganku, dokumen, dan tiba-tiba aku teringat satu kejadian. Beberapa bulan lalu, aku sakit demam tinggi, setengah sadar. Suamiku menyodorkan kertas. Ini cuma tanda tangan buat BPJS, katanya. Aku menandatangani, tanpa membaca. Dadaku terasa seperti diremas. Keesokan harinya, aku pura-pura sakit kepala. Ibuku mertua mendekat. Menyentuh dahiku. Kamu memang kelihatan gak stabil akhir-akhir ini, katanya pelan. Nada suaranya, seperti orang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Siang itu, aku mendengar mereka berbicara di dapur. Tidak sengaja, dokumennya sudah aman, tanya ibu mertuaku. Sudah, tinggal tunggu waktu, jawab suamiku. Anaknya gimana? Nanti ikut aku, dia bilang sendiri, lebih nyaman sama ayah. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Anakku dipakai sebagai alasan. Malamnya, aku memeluk anakku lama sekali. Kalau ibu nggak ada, kamu gimana? Tanyaku lirih. Dia langsung menangis. Bu jangan pergi,
Aku takut sama ayah kalau ibu nggak ada. Air mataku jatuh. Saat itulah aku sadar. Mereka bukan hanya ingin menyingkirkanku. Mereka ingin melakukannya dengan cara yang terlihat sah, bersih, dan tanpa suara. Dan yang paling menyakitkan, mereka sudah mulai menulis ceritaku tanpa izinku. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi-pagi, suamiku berpakaian rapi. Terlalu rapi untuk ukuran hari biasa, kemeja disetrika licin. Rambut disisir rapi, wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku izin keluar sebentar, katanya. Kemana? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Ada urusan penting, jawabnya singkat. Ibuku mertua juga bersiap. Membawa tas kecil, kita cuma sebentar, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi dadaku berdebar keras, naluri seorang ibu berteriak. Aku menunggu mereka benar-benar pergi, lalu aku mengajak anakku masuk ke kamar. Kamu harus jujur sama ibu, kataku pelan tapi tegas. Dia menatapku ketakutan. Hari ini ayah mau ngapain? Air matanya jatuh sebelum dia bicara. Bu, ayah bilang hari ini ibu mau dibawa ke tempat dokter. Aku mematung. Dokter apa? Katanya dokter yang bikin ibu tenang, biar nggak banyak mikir lagi. Tanganku gemetar. Siapa yang bilang ibu sakit? Nenek, jawabnya lirih. Aku terduduk di lantai. Selama ini aku pikir mereka ingin menceraikanku atau mengambil hartaku. Ternyata, mereka ingin menghapusku secara perlahan. Teleponku berbunyi. Nama suamiku muncul. Kamu siap? Katanya dari seberang. Siap apa? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Kita mau ke tempat yang sudah kita bicarakan. Kita? Tanyaku. Iya, demi kebaikan kamu. Aku tertawa kecil. Tawa yang bahkan membuatku sendiri takut. Mas, kataku pelan, kalau aku nggak mau. Hening, lalu suaranya berubah dingin. Kamu nggak punya pilihan. Kalimat itu mengakhiri semua harapanku padanya. Aku melihat anakku. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar. Saat itulah sesuatu di dalam diriku pecah. Bukan ketakutan, tapi keberanian yang lahir dari keputusasaan. Aku memeluk anakku. Ibu janji, bisikku, ibu nggak akan ninggalin kamu. Saat suamiku dan ibu mertuaku pulang, aku sudah siap. Mereka berdiri di ruang tamu. Kita berangkat sekarang, kata suamiku. Aku menatap mereka satu persatu. Kalau aku ikut, kataku pelan, anakku ikut aku. Ibuku mertua langsung membentak. Tidak bisa, anak itu ikut ayahnya. Aku menatapnya lurus. Kalau begitu, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Kalian harus seret aku keluar rumah ini, sunyi. Mereka tidak menyangka perlawanan itu. Suamiku mendekat, suaranya rendah. Kamu bikin susah semua orang. Aku menahan air mata. Kalian yang bikin aku hilang. Detik itu, aku tahu. Orang yang kupanggil suami, orang yang kupanggil keluarga, sudah memilih untuk menjadi musuhku. Dan jika hari ini aku diam, besok, aku mungkin benar-benar tidak ada. Hari itu tidak ada drama besar. Tidak ada polisi. Tidak ada tetangga berkumpul. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya aku, anakku, dan dua orang yang pernah kupanggil keluarga. Aku berdiri di depan pintu kamar. Tas kecil sudah kusiapkan. Isinya tidak banyak, beberapa baju anakku, dokumen yang berhasil kuselamatkan. Dan satu hal paling penting, keberanian untuk pergi. Suamiku menatapku lama. Kamu yakin mau begini? Tanyanya. Aku mengangguk, lebih yakin daripada tetap di sini. Ibuku mertua mendengus. Kamu bakal nyesel, aku menatapnya. Mungkin, tapi setidaknya aku masih punya diriku sendiri. Anakku menggenggam tanganku erat, dia tidak menangis. Dia hanya menatap ayahnya. Dengan mata yang sudah terlalu dewasa untuk anak seusianya. Kami keluar rumah itu tanpa suara, tidak ada yang menahan. Tidak ada yang mengejar. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Karena saat itulah aku sadar,
Aku memang tidak pernah benar-benar dianggap penting. Aku tidak langsung hidup bahagia. Aku tinggal di rumah saudara. Tidur beralas tikar, sering terbangun dengan jantung berdebar. Kadang aku masih bertanya dalam hati, apa aku yang berlebihan? Tapi setiap kali aku melihat anakku tertawa tanpa rasa takut, aku tahu jawabannya. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari orang lain. Suamiku bilang ke semua orang, aku pergi karena sakit jiwa. Aku tidak membela diri, tidak menjelaskan apapun. Karena aku tahu satu hal, orang yang ingin percaya, akan percaya. Orang yang tidak akan pernah mendengar. Aku belajar menerima satu kenyataan pahit. Tidak semua luka bisa dibuktikan, tidak semua korban terlihat berdarah. Tapi luka tetaplah luka. Dan bertahan di dalamnya bukanlah kesetiaan. Itu penghancuran diri. Hari ini, aku masih belajar berdiri, masih belajar percaya, masih belajar bahwa suaraku layak didengar. Jika kamu yang mendengar cerita ini sedang berada di posisi yang sama sepertiku dulu, ingat satu hal, pergi bukan berarti kalah, diam bukan selalu sabar, dan bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang, keberanian terbesar seorang perempuan adalah memilih hidup, meski harus kehilangan segalanya.